Hai sahabat Asih Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, untuk menemani kegabutan, Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan sebuah percintaan, balas dendam dan penyesalan hanya untuk merebutkan sebuah jimat yang diyakini dapat menghubungkan alam gaib dan alam nyata. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya serta sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan di sebuah rumah tua terdapat seorang wanita berteriak meminta tolong, di mana wanita tersebut akan dijadikan santapan makan malam oleh para monster iblis yang amat mengerikan. Karena bisanya pasrah dan tak jago petakilan, tentu hanya dengan pasrahlah menjadi pilihannya. Berkat dari sebuah kesabaran, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang menghentikan ketiga monster iblis tersebut, di mana ia bernama Pendekar Yan. Sang pendekar yang tak ingin melihat wanita tersebut menjadi santapan, tentu ia mengusir paksa ketiga monster iblis yang berada di hadapannya. Terlihat Pendekar Yan dengan mudah membasmi dan membunuh monster iblis dengan pusaka pedang sakti miliknya. Berkat kebaikan menolong sesama manusia, keesokan harinya Pendekar Yan dijamu makanan dan anggur satu paket oleh penduduk desa karena usai mengalahkan dan membantai para monster iblis yang meresahkan. Nah, dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan yang engkau torehkan merupakan investasi panjang untuk dirimu sendiri. Namun perlu diingat bahwa semua kebaikan yang engkau lakukan tidaklah semua orang akan menyukaimu. Tetaplah menjadi dirimu sendiri sampai kapanpun dan dimanapun. Dan benar saja, para pemuda yang berada di hadapan Pendekar Yan tak lain ialah pasukan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Pendekar Yan tanpa kronologis yang jelas. Pada intinya, mereka melakukan pekerjaan tersebut demi sebuah bayaran agar tetap bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidup di era yang amat krisis. Sang pendekar yang mengetahui hal tersebut, tentu ia berusaha melawan para pasukan pembunuh bayaran yang berada di hadapannya. Meskipun dirinya sendiri dalam keadaan tak sehat karena makanan dan minuman yang baru ia lahap telah dicampur racun mematikan. Namun untungnya Pendekar Yan dapat bersembunyi di sebuah rumah tua yang terletak di tengah-tengah hutan. Di sana seketika ia pun pingsan karena tak kuat menahan racun yang berada di dalam tubuhnya. Di saat pingsan inilah Pendekar Yan teringat akan mendiang istrinya yang tewas dibantai dan dibakar para warga, di mana para warga mengira bahwa wanita tersebut akan membuat balak dan malapetaka. Seusai terbangun dari pingsan, Pendekar Yan terkejut karena ia berada di sebuah tempat yang belum pernah ia singgahi. Disinilah ia menanyakan pada salah satu warga yang melintas. Ia mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat suci keberadaan para roh orang mati berkumpul, di mana setiap roh yang berada di sana mempunyai sebuah segel nama guna bereinkarnasi agar bisa lahir kembali menjadi wujud manusia. Mendengarkan ungkapan tersebut, tentu Pendekar Yan terkejut dan mengira bahwa dirinya sudah tewas dan menjadi bagian dari mereka. Melihat penampilan sang pendekar yang berbeda, tentu ia akan memandunya menuju sebuah sungai abadi untuk membersihkan segala kotoran dan bau yang menempel di badannya. Namun di saat membuka baju sang pendekar, orang tersebut terkejut karena Pendekar Yan tak mempunyai segel nama seperti yang lain. Disinilah ia memanggil salah satu petugas untuk melihat dan mengecek Pendekar Yan yang tak mempunyai segel nama. Tentu ia pun mengecek kematian Pendekar Yan lewat daftar nama yang ia punya. Namun seketika Pendekar Yan pun muntah yang membuat petugas terkejut melihatnya. Bahkan roh yang menyaksikan hal tersebut tentu menganggap bahwa Pendekar Yan belumlah mati.
Sang pendekar yang bingung dan resah, ia memutuskan lari mencari jalan agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun di waktu bersamaan datanglah seorang wanita cantik melintas menunggangi kuda putih bersama bala pasukannya, di mana wanita tersebut bernama Cheng Mei, seorang wanita yang ditugaskan menjaga dan membasmi roh iblis yang berada di tempat suci. Dan benar saja para roh iblis pun seketika datang menyerang Cheng Mei dan pasukan. Disinilah mereka melakukan penyerangan tak lain karena menginginkan batu suci yang berada di dalam tubuh Cheng Mei. Karena kalah pasukan tentu membuat mereka kewalahan menghentikan para pasukan roh iblis yang mengamuk. Bahkan Cheng Mei juga terjatuh pingsan karena menghindari serangan tombak yang dilesatkan oleh pasukan iblis. Pendekar yang mengetahui hal tersebut tentu dirinya tak tinggal diam, yang seketika menghentikan serangan roh iblis dan membawa pergi Cheng Mei saat itu juga. Ketika Cheng Mei terbangun, ia pun sangat terkejut melihat pendekarian dengan wajah serius menatap dirinya. Tentu, pendekarian menganggap bahwa wanita yang berada di hadapannya tak lain ialah mendiang istrinya yang sudah mati selama 15 tahun yang silam. Namun sangat disayangkan, Cheng Mei sudah tak mengingat semasa hidup menjadi seorang manusia. Para pasukan aliansi yang mengetahui Cheng Mei tak berada di tempat, mereka memutuskan untuk mencari dan melacaknya. Dan benar saja pasukan iblis dapat menemukan arah kepergian Cheng Mei dan pendekarian. Sang pendekar yang tak ingin terjadi hal buruk, ia memilih untuk membawa Cheng Mei pergi bersembunyi di balik tebing. Cheng Mei yang mengetahui bahwa pendekarian bukanlah seorang roh, ia meminta padanya untuk segera keluar dan kembali ke alam bumi. Namun hal tersebut ditolak karena dirinya tak ingin lagi untuk kehilangan yang kedua kalinya. Sedangkan di tempat lain di dalam markas, pasukan iblis melapor pada sang raja bahwa ia telah gagal mendapatkan batu suci yang berada di dalam tubuh Cheng Mei karena mereka dikejutkan dengan kehadiran pendekarian yang secara tiba-tiba datang menyelamatkan Cheng Mei dan membawanya kabur. Mengetahui hal tersebut, sang raja membuat rencana susulan agar mudah mendapatkan Cheng Mei dan batu tersebut. Cheng Mei yang merasakan bau badan pendekarian sangatlah busuk, ia membawanya di sebuah sungai abadi. Di sini ia menjelaskan padanya bahwa sungai tersebut mampu menyembuhkan luka serta mampu memulihkan energi Aokin di dalam tubuhnya. Seusai menghantarkan pendekarian, Cheng Mei menghadiri rapat pertemuan dengan sang guru besar di dalam kuil. Disinilah sang guru mengingatkan Cheng Mei untuk selalu waspada, menjaga batu suci agar tak direbut dan jatuh di tangan sang raja iblis. Sebagai penjaga yang diberi amanah, Cheng Mei berjanji pada sang guru untuk menjaga batu suci tersebut agar tak jatuh di tangan orang yang salah. Singkat cerita, malam harinya terlihat pendekar yang mencari keberadaan Cheng Mei yang tiba-tiba menghilang. Terlihat Cheng Mei lari ketakutan karena usai melihat gerombolan burung gagak utusan sang raja iblis. Namun di pertengahan jalan, pendekarian dihadang oleh salah satu pasukan aliansi yang seketika membawanya pergi untuk menghadap sang raja iblis. Di alam dimensi lain, sang raja iblis sangat menyambut baik kedatangan pendekarian. Disinilah kita diperlihatkan akan masa lalu sebelum raja iblis tewas, di mana dulunya ia merupakan tetua pembasmi iblis kerajaan yang sangat terkenal. Sedangkan pendekarian tak lain ialah salah satu anggota bagian darinya. Karena terbentur dengan sebuah masalah yang serius dan tak mendapatkan sebuah keadilan, Bansu sang tetua pembasmi iblis sangat murka atas perlakuan para menteri istana yang usai memperkosa dan menggilir istrinya. Karena itulah Bansu mengomando bala pasukan untuk menuntut keadilan, melakukan penyerangan membunuh semua para menteri istana yang telah memperkosa istrinya di saat sedang hamil 3 bulan hingga tewas. Pendekarian yang mendengarkan perintah Bansu tentu ia menolak dan menghentikan langkahnya untuk melakukan penyerangan karena ia mempunyai firasat yang tak baik akan terjadi. Namun keputusan sudahlah dibuat, di mana tetua Bansu tetap teguh pendirian untuk membantai para menteri keparat tersebut. Dan benar saja dalam hitungan detik para pasukan Bansu dapat mudah dilumpuhkan oleh pasukan istana. Sang tetua yang tak ingin melihat pendekarian juga tumbang, ia sengaja memukul pingsan.
dan melepaskan kudanya agar pendekar Yan selamat dari peperangan tersebut. Di alam dimensi, sang Raja Iblis Bansu menginginkan pendekar Yan untuk membalas budi yang pernah ia lakukan padanya semasa hidup dengan memerintahkan pendekar Yan untuk mengambil batu suci yang berada di tangan Cheng Mei agar dirinya bisa kembali ke alam bumi dan merubah segalanya. Sesampainya di alam hutan, seketika Cheng Mei menodongkan pedang di hadapan pendekar Yan. Disinilah ia mengira bahwa pendekar Yan merupakan mata-mata Raja Iblis dan bersekongkol bekerja sama dengannya. Tentu di saat inilah Cheng Mei sudah tak lagi percaya dengan pendekar Yan. Sang pendekar yang tak ingin kehilangan Cheng Mei, ia mencoba untuk menjelaskan dan mengatakan yang sebenarnya di hadapannya. Bahkan ia menyuruh Cheng Mei untuk membaca pikirannya agar ia mengetahui apa yang ada di dalam benaknya saat ini. Namun secara tak sengaja, Cheng Mei mengeluarkan tenaga dalam spiritual yang membuat pendekar Yan terhempas dan terjatuh pingsan. Di tempat lain di dalam markas, para pasukan aliansi mulai menyusun strategi untuk menculik Cheng Mei secepat mungkin. Namun kedua pasukan aliansi khawatir jika rencananya dihalangi dan digagalkan oleh pendekar Yan. Karena tak ingin urusannya semakin rumit, salah satu senior pasukan aliansi mengatakan di hadapan mereka untuk melawan dan membunuh pendekar Yan jika ia menghalangi langkah Raja Iblis Bansu untuk mendapatkan batu suci Cheng Mei. Seusai tersadar, pendekar Yan memegang pipi Cheng Mei dengan manja karena ia rindu akan masa-masa hidup bersamanya di alam bumi. Bahkan pendekar Yan juga rela melepas baju yang ia pakai agar Cheng Mei tak kedinginan. Waktu pun berlalu dengan cepat hingga tibalah keesokan paginya. Disinilah Cheng Mei menemui pendekar Yan dan memberikan kembali bajunya. Terlihat hubungan mereka kembali semakin erat karena tak ingin kehilangan orang yang ia cinta. Pendekar Yan kembali mengatakan di hadapan Cheng Mei bahwa ia akan menjaga dan melindunginya sampai kapanpun. Dan benar saja, seketika pasukan burung gagak Raja Iblis pun melintasi mereka, yang tentunya tak akan lama lagi keberadaan Cheng Mei dapat diketahui oleh pasukan aliansi. Disinilah ia memperingati pendekar Yan untuk tak ikut campur dalam urusannya. Namun jika hal tersebut diabaikan, maka dirinya tak akan segan-segan membunuh orang yang menghalangi sang Raja Iblis Bansu untuk mendapatkan jimat batu suci. Terlihat Cheng Mei kewalahan melawan kedua pasukan aliansi. Di saat terdesak dan akan terhunus tombak, seketika pendekar Yan melesat menangkis menghentikan serangan pasukan aliansi tersebut. Tentu terjadi pertarungan epik antar keduanya, di mana pendekar Yan tak akan membiarkan pasukan Raja Iblis Bansu membunuh Cheng Mei sang istri. Dengan keahlian bermain pedang dan pengalaman di medan perang, pendekar Yan mampu membuat kedua pasukan aliansi kewalahan melawannya. Pendekar Yan yang tak ingin Cheng Mei terbunuh, ia menyuruhnya untuk segera kabur melarikan diri. Sebagai junior dan pernah berjuang bersama ketika di alam bumi, mereka meminta maaf di hadapan pendekar Yan, yang tentunya mereka tetap melaksanakan misi sang Raja Bansu, mendapatkan jimat batu suci dengan cara membunuh Cheng Mei. Disinilah mereka membuat dua strategi untuk menyerang pendekar Yan dan mengejar kepergian Cheng Mei. Terlihat pendekar Yan kewalahan melawan senjata ranjau yang mengakibatkan dirinya tertusuk. Karena cemas dengan keadaan sang istri, pendekar Yan bangkit kembali dengan memutus ranjau yang menusuk dadanya menggunakan pusaka pedang yang ia miliki. Di sisi lain, Cheng Mei berusaha melawan dan menangkis serangan pasukan aliansi. Tentu serangan tersebut membuat dirinya terdesak. Tak sebatas itu, pendekar Yan juga berusaha keras menyusul kepergian Cheng Mei yang sedang dalam bahaya. Di detik-detik akan terbunuh, seketika pendekar Yan pun datang menusuk pasukan aliansi menggunakan pusaka pedang miliknya. Mengerti saudaranya terbunuh, tentu hal tersebut memancing emosi pasukan aliansi satunya. Dengan gerakan secepat kilat, pendekar Yan melesatkan pusaka pedang yang membuat sang musuh pun tumbang dan hancur seketika. Sang Raja Iblis yang mengetahui kedua pasukannya gagal, ia menyuruh pasukan aliansi yang lain untuk segera membunuh Cheng Mei dan membawa batu suci di hadapannya. Hari-hari pun berlalu, sampailah mereka di dalam istana kerajaan dewa.
Namun, Cheng Mei sangat sedih melihat semua penduduk rohnya pingsan. Hal tersebut diakibatkan karena mereka tak mendapatkan asupan makanan berupa wewangian. Tentu dengan kemampuan yang ia miliki, Cheng Mei mengeluarkan tenaga spiritual jimat batu suci guna membangunkan kembali penduduk roh yang telah pingsan. Dan benar saja, dalam hitungan detik, para roh pun kembali bangun dan sadar berkat mendapatkan bau wewangian yang diciptakan oleh Cheng Mei. Namun, pendekar seketika terjatuh pingsan karena bertolak belakang yang tak kuat mencium bau wewangian tersebut. Cheng Mei yang khawatir, ia berusaha menyelamatkan pendekarian. Nah, disinilah ia terkejut melihat perempuan yang menyerupai dirinya di dalam pikiran dan benak sang pendekar. Namun tak disangka di waktu bersamaan pula, para pasukan aliansi Raja Iblis datang kembali menyerang Cheng Mei yang sedang bernostalgia. Untungnya dengan sigap, Cheng Mei mampu mengeluarkan energi spiritual membawa dan menyelamatkan pendekarian. Tentu tantangan dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana keberadaan Cheng Mei juga dapat ditemukan pasukan aliansi YR. Pendekarian yang tak ingin terjadi pertumpahan darah, ia menghentikan YR yang akan menyerang Cheng Mei. Bahkan, YR juga menghentikan serangan sang senior dan menyuruh pendekarian untuk segera pergi. Nah, dari sinilah kita diberitahu sekilas masa lalu YR, di mana dirinya ialah sosok wanita yang sangat cinta dan sayang dengan pendekarian semasa hidupnya menjadi manusia sampai menjadi sosok iblis. Dirinya tetap menaruh harapan dan cinta pada pendekarian. Sang senior yang tak ingin gagal, ia tetap melesatkan serangan demi serangan dan tak memberi celah sang pendekar lolos membawa pergi Cheng Mei. Karena tak ingin mati sia-sia, akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran pasukan aliansi tersebut. Pasukan aliansi Raja Iblis yang tak ingin gagal mendapatkan jimat batu suci, yang merencanakan penyerangan kembali ke dalam istana kerajaan dewa. Dan benar saja, kedatangan mereka membuat malapetaka membantai para roh manusia yang berada di hadapannya. Cheng Mei yang tak ingin penduduk rohnya musnah, ia berusaha melawan dan membunuh pasukan sang Raja Iblis. Sang pendekar yang tak ingin terjadi hal bahaya pada sang kekasih, tentu ia akan ikut partai berperang melawan pasukan Raja Iblis. Namun dirinya dihadang oleh YR. Disinilah YR mengungkapkan isi hatinya yang sudah lama ia pendam. Namun kasih sayang dan cinta pendekar yang tidaklah bisa terbagi, yang tentunya ia tetap mencintai Cheng Mei seutuhnya dan selamanya. Di sisi lain, pertarungan Cheng Mei dengan anak buah Raja Iblis Ban Su pun semakin sengit. Di saat terdesak dan akan terbunuh, seketika pendekarian pun datang membantunya. Karena tak ingin direndahkan, anak buah Raja Iblis Ban Su mengerahkan segala kemampuannya untuk membunuh pendekarian. Di waktu bersamaan pula, YR datang masuk ke dalam tubuh Cheng Mei. Disinilah ia memperalat Cheng Mei untuk membunuh pendekarian, agar pendekarian menaruh kedengkian pada Cheng Mei. Pendekarian yang mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan YR, tentu ia tak melakukan perlawanan, di mana ia lebih memilih pasrah terhunus oleh pedang. Melihat sang pendekar yang terluka, tentu YR sangat sedih dan kecewa terhadap perbuatan yang baru ia lakukan terhadap orang yang paling ia sayang. Anak buah sang Raja Iblis Ban Su yang melihat kesempatan tersebut, tentu dirinya tak akan menyia-nyiakan untuk membunuh pendekarian dan Cheng Mei. Namun, aksinya berhasil dihentikan YR yang membuat keduanya tertusuk. Di sinilah kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa cinta tidaklah bisa untuk dipaksa. Carilah pasangan ataupun seseorang yang menerima dirimu dengan adanya apa. Dan di saat inilah YR pun musnah. Namun tantangan dan rintangan tak cukup sampai di situ. Cheng Mei yang khawatir melihat luka pendekarian yang amat parah, ia mencoba meracik ramuan ajaib guna menyembuhkan luka sang pendekar. Namun dirinya dihentikan oleh salah satu penjaga istana dewa. Disinilah ia memberitahu Cheng Mei cara menyembuhkan luka pendekarian dengan cepat, yakni dengan menggunakan sebagian dari kekuatan spiritual jimat batu suci. Mendengarkan hal tersebut, tentu tanpa pikir panjang Cheng Mei memulai ritual untuk menyalurkan sebagian energi jimat batu suci.
Sang Raja Iblis yang mengetahui semua murid dan pasukannya tewas. Tentu ia pun sangat marah yang seketika mengubah bentuknya menjadi iblis setengah dewa yang memiliki kekuatan overpower. Bahkan ia juga menemui sang pendekar yang di dalam kamar peristirahatan. Disinilah ia mengatakan rasa kecewa dan menganggap pendekar yang mengkhianati dirinya. Sang Raja Iblis yang geram, ia pun melemparkan pendekar yang di hadapan Cheng Mei dengan sekuat tenaga. Tak sebatas itu, sang Raja Iblis seketika mengeluarkan kemampuannya untuk menyerap kekuatan jimat batu suci yang berada di dalam tubuh Cheng Mei. Namun hal tersebut tak bisa ia lakukan dikarenakan Cheng Mei sudah menyatukan kekuatan spiritual batu suci ke dalam tubuhnya. Karena tak ingin gagal kembali, sang Raja Iblis membawa Cheng Mei ke dalam markas kerajaannya untuk memulai ritual membuka segel jalan menuju alam dunia manusia. Sang pendekar yang tak ingin Raja Iblis berhasil dengan sisa-sisa energi yang ia miliki. Ia pun melesat menuju markas kerajaan untuk menggagalkan semua rencana Raja Iblis. Namun alangkah terkejut, sesampainya di dalam markas, kedatangan pendekar yang sudah ditunggu oleh ribuan pasukan Raja Iblis. Dan di saat inilah pertarungan epik antar satu orang manusia dan ribuan iblis pun tak bisa untuk dihindarkan. Terlihat pendekar yang membantai dengan membabi buta tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Dan di saat ini pula pertarungan antar sang Raja Iblis dan sang pendekar pedang pun dimulai. Namun dengan sekali hentakan dan serangan, pendekar Yan pun terluka amat parah. Cheng Mei yang tak ingin melihat Raja Iblis berkuasa dan berhasil membuka segel jalan menuju alam bumi. Ia menyalurkan segala kekuatan spiritual jimat batu suci ke dalam tubuh pendekar Yan. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, pada akhirnya pendekar Yan berhasil mengakhiri pertarungan dan membunuh sang Raja Iblis. Dan keesokan harinya suasana kembali cerah dan damai. Hingga akhir yang tak disangka-sangka pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah mempunyai dendam karena dendam akan membuat hidupmu tak nyaman. Ya adalah saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau bayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Nasi Film, yuk ngopi lagi.